Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Dwi Ananda dengan nomor NIM 6670220025, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Politik. Saya di sini akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara negara Indonesia dengan negara Vietnam terkait sistem ekonominya. Perbedaan dan persamaan sistem ekonomi di Indonesia dan Vietnam berdasarkan konstitusi. Sistem ekonomi di Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Dasar hukum untuk sistem ekonomi sudah diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 4 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia cenderung mementingkan kekeluargaan, demokrasi, dan kolektivitas. Sementara di Vietnam menunjukkan sistem ekonomi sosialis berdasarkan konstitusi Vietnam pasal 50, terus kemudian pada konstitusi Vietnam pasal 51 ayat 1, kemudian pada konstitusi Vietnam pasal 51 ayat 2, dan kemudian pada konstitusi Vietnam pasal 51 ayat 3. Nah, bahwa pada intinya adalah Vietnam menggunakan sistem ekonomi sosialis di mana terdiri dari atas beragam bentuk kepemilikan dan sektor yang sama pentingnya. Vietnam juga mendorong investasi bisnis dan produksi untuk berkontribusi pada perekonomian Vietnam. Di Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan yakni dalam perekonomiannya mengedepankan kolektivitas dan sistem ekonomi yang terdapat di konstitusi. Elektivitas yakni di mana sistem ekonomi tersebut mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menunjukkan bahwa negara menguasai sumber daya tersebut untuk hasilnya nanti disebarkan untuk kemakmuran rakyat. Kolektivitas di dalam nilai ini bangsa Indonesia yakni kerjasama dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia hingga Indonesia terus berjalan dengan basis Bhinneka Tunggal Ika serta bukan dari basis minoritas mayoritas dalam keberagaman Indonesia itu. Nah, hal serupa pada pasal 53 Konstitusi Vietnam mengatur bahwa tanah, sumber air, sumber daya mineral, kekayaan yang terletak di bawah tanah atau berasal dari laut dan udara, sumber daya alam lainnya, dan properti yang diinvestasikan dan dikelola oleh negara adalah milik umum, dimiliki oleh seluruh rakyat, diwakili dikelola secara seragam oleh negara. Nah, pasal ini menunjukkan bahwa Vietnam sebagai negara mengelola sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Konsep ini menunjukkan kolektivitas di mana rakyat menjadi subjek dalam distribusi hasil ekonomi melalui sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Selanjutnya membahas tentang perbedaan. Nah, perbedaan pertama yakni mengenai gaya hidup. Gaya hidup sangat berkaitan dengan tingkat ekonomi suatu individu maupun kelompok. Gaya hidup memiliki potensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terdapat pembahasan gaya hidup terkait perekonomian. Sementara dalam Konstitusi Vietnam diatur mengenai gaya hidup. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 Konstitusi Vietnam yakni sebagai berikut. Nah, pasal tersebut menunjukkan bahwa badan negara, organisasi, dan individu harus memperhatikan penghematan dan anti kemewahan, mencegah dan memberantas korupsi dalam kegiatan ekonomi sosial dan bernegara, serta pengelolaan. Mungkin itu sahaja pembahasan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.